Wah, dan ternyata memang kebanyakan ASN kita ya kerjanya cuma formalitas. Setahu saya ini, saya mengenal kita itu seorang akademisi. Tapi pelan-pelan saya lihat, kenapa ini Prof kayaknya menikmati banget dunia birokrasi. Enak banget dipanggil yang terhormat, dibukakan pintu. Kayaknya lebih banyak dapat fasilitas negara ya. Setahu saya yang lebih dibutuhkan dalam dunia birokrasi itu loh manajerial. Manajemen. Iya. Kayaknya psikologi tidak terlalu masuk di situ, Prof. Banyak juga ternyata profesor masuk politik. Ya, Termasuk Anda yang akan menyusul, Prof. politik. Prof. Hey, saatnya bilang kamu kelas. Kali ini spesial sekali, orang yang selama ini saya idam-idamkan dan saya idolakan sebagai pengagum yang diam. Dan kita hadirkan kali ini karena begitu banyak persoalan yang kita mau obrolkan sama beliau. Beliau termasuk penanggung jawab bagaimana kinerja produktif seorang ASN terutama di Sulawesi Selatan. Tapi banyak sekali kelebihannya dan ini kita mau bongkar satu persatu. Sebelum lanjut saya spill orangnya siapa. Saya perlu sakit stoki bahwa kita lagi ada di Nipa Mall Makassar, salah satu mall yang keren. Dan ini kita ada di Timur Resto, yang dimana satu-satunya yang menyajikan masakan khas Indonesia Timur. Di sini mulai dari makanan Sulawesi, Papua, Kalimantan, semuanya ada di sini. Dan langsung saja kita present orangnya dan kita sambut beliau melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, pantai bira, pantai losari. Sungguh senang rasanya hati sudah datang. Kepala BPSDM Sulsel, Prof. Jofri. Wow, keren. Terima kasih Assalamualaikum, banyak, Bro. Kak Rijal. Terima kasih banyak ya. Masya Allah. Hari ini, Masya Allah. Dengar-dengar siapa juga biasa katanya Prof. Jeff. Oh. Itu mengingatkan kembali pada waktu saya asik menikmati kuliah di waktu itu. Jogja. Ya, kawan-kawan saya memanggilnya Jeff. Wih, ini agak-agak ini. Dia mau disclaimer bahwa masih muda sebenarnya. Oh iya, saya rasa begitu. Hanya gelarnya diam banyak. Semangat. Ini gelar tak saya hitung itu banyak juga nih. Profesor, Doktor, Doktorandes, Muhammad Jupri, SPSI, MSI, MPC, psikolog. Oh, betul sekali. Wah, saya ini surprise ini, Pak. Barusan ada yang bertemu saya dan bisa menyebut itu dengan lengkap dan tidak salah-salah gitu. Kan Pak. kita terbiasa MC nih, Prof. Jadi nama itu tidak boleh salah. Orang Bugis itu kalau salah sebut namanya. Maafkan saya. Jadi tujuan kita bukan untuk memajang gitu ya, bukan. Tapi itulah proses yang pernah terjadi yang saya alami. Ya tentu itu ada ceritanya, tapi ya mungkin seketika waktu nanti kita bisa cerita bahwa ya itulah namanya. Saya percaya bahwa kompetensi kita salah satunya itu bisa kita asah, kita latih, kita kembangkan melalui pendidikan. Pendidikan. Itulah kenapa saya termasuk orang yang konsen sebagai pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih. Beliau atau semi neneknya untuk di Pemprov, Pak. Kepala BPSDM. Apa itu kepanjangannya? Takutnya saya salah ini, Prof. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berarti Anda yang paling bertanggung jawab ini mencetak sumber daya manusia unggul di Pemprov, lingkungan Pemprov. Harusnya sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang harus kami emban, ya mesti begitu. Tapi sekaligus ini juga menjadi tanda kutip kekhawatiran saya, jangan-jangan tanggung jawab ini tidak bisa saya emban seluruhnya. Ya, tapi satu sisi orang psikologi semangatnya, optimismenya tetap harus dikedepankan. Menyala abangku. Menyala. Izin, Prof. Sebelum saya masuk ke situ, Prof. Setahu saya ini, saya mengenal kita itu seorang akademisi. Tapi pelan-pelan saya lihat, kenapa ini Prof kayaknya menikmati banget dunia birokrasi. Kayaknya lebih banyak dapat fasilitas negara ya. Wow. Banyak. Kayaknya enak banget dipanggil yang terhormat, dibukakan pintu. Ini saya bagaimana ini sebenarnya? Saya baru sadar ternyata diam-diam ada Kak Jamal ini yang selalu memperhatikan, mengobservasi saya gitu ya. Bro. Iya, jadi memang betul. Saya kurang lebih hampir 19 tahun berkarir di perguruan tinggi, akademisi. Dan iya, memang sesuai dengan sesuai dengan pilihan karir saya pertama itu kan saya jadi dosen. Gitu ya. Itu memang cita-cita, Prof? Iya, cita-citanya. Your passion? Iya, I think it's my vision. Jadi mau jadi dosen. Dan selama kuliah pun, mohon maaf itu saya tidak pernah terbayang kalau akan suatu titik ada satu masa di mana saya akan berada di dunia lain gitu ya. Dunia lain. Ya, tanda kutip ya ini, mohon maaf. Okay. Ya, jadi 19 tahun di perguruan tinggi dan kemudian mendapat kehormatan atas izin dan rekomendasi pimpinan saya, Pak Rektor waktu itu, Prof. Hussein Sam, mempercayakan saya untuk ikut menjadi bagian berkontribusi di dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Nah, gitu jalan ceritanya. Khususnya sektor pendidikan dong. Ya, jalan masuknya di situ di pendidikan. Ya, begitu. Nah kalau sekarang apakah saya menikmati? Ya tentu saya prinsipnya dimanapun saya mendapat tugas, mendapat amanah, ini saya harus hormati dengan segala kemampuan
yang saya miliki, saya berusaha untuk fokus dan menunjukkan kinerja yang terbaik. Baik. Jadi kalau misalnya sekarang tidak di kampus, ya memang karena tugas yang saat ini harus saya jalankan, ya di birokrasi. Dunia maka birokrasi. saya harus mampu menunjukkan bahwa tidak boleh bermain-main di sini. Istilahnya Kak Jamal itu, ya kalau nu baik ji, gas kami gitu tuh. Gas kami. Pengagum juga kita ini kalau begini. Jadi saya ini sebenarnya mengikuti itu. Ku gas sekarang ini karena ya dalam hatiku anu baik ji, dan ini tidak selalu ada kepercayaan begini, toh. Betul. Tidak juga selalu, mohon maaf, mungkin banyak di sana di luar sana yang lebih mampu, lebih bisa. Tapi hari ini, saat ini amanah itu diberikan pada saya. Datang kepada kita. Jadi saya melihat anu baik. Jadi kita gas. Wah, luar biasa. Tapi izin Prof, berarti ilmu tak yang selama ini kita geluti, karena proses perkuliahan juga kan bukan hal yang mudah. Betul berliku-liku. Kalau saya baca-baca dan dengar selalu kita ngobrol-ngobrol ini Prof betul-betul dia pakari betul dalam dunia psikologi ini. Berarti ilmunya tidak terpakai dong, karena setahu saya Prof, izin kalau ini keliru. Setahu saya yang lebih dibutuhkan dalam dunia birokrasi itu manajerial. Manajemen. Iya. Kayaknya psikologi tidak terlalu masuk di situ, Prof. Ini benar. Jadi momen ini juga saya ingin sekaligus mungkin mengedukasi gitu ya, bahwa begini. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa psikologi itu itu dari psycho dan logos. Psycho itu artinya jiwa, dan logos itu artinya ilmu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari makna katanya, itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, kejiwaan yang sampai dan manusia. Tapi perkembangan berikutnya, kejiwaan ini sendiri itu sesuatu kan yang bersifat abstrak gitu. Abstrak, dia tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi itu diakui bahwa dia ada. Dia dirasakan, bisa dilihat dan bisa diukur hasilnya. Nah, karena dia bisa diukur, orang memaknai kejiwaan itu adalah sesuatu yang menjadi ekspresi yang tampak keluar dari diri orang itu, dan itu kemudian dimaknai berikutnya sebagai bentuk perilaku. Jadi dia menjadi ilmu yang mempelajari tentang perilaku orang. Nah, karena itu kalau masanya dikatakan tadi, wah kayaknya itu tidak cocok ini, di mana tak ilmunya? Jangan salah. Psikologi itu bisa ada di mana-mana gitu, Pak. Jadi intinya di mana ada satu pekerjaan, satu profesi, satu kegiatan yang di dalamnya melibatkan manusia, maka psikologi ada di situ. Kata di situ ada manusia yang menunjukkan kemampuan berpikirnya, ada manusia yang punya emosi, ada manusia yang punya tindakan perilaku. Itu semua cakupan dari psikologi, Pak. Jadi di mana ada manusia, itu dia tempat bekerja, psikologi dibutuhkan. Itu kenapa kadang-kadang memang ada tes psikologi. Dan itu mitos yang paling banyak orang kasih gugur kodongnya. Betul sekali. Maafkan saya kodong kalau ada orang yang saya pernah kasih asesmen dan tidak berhasil. Saya mau bilang bukan tidak lulus, bukan ki tidak pintar, bukan ki tidak pintar, bukan ki tidak hebat, tidak. Tapi kadang-kadang itu antara kemampuan yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki, itu tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan orang psikologi yang bisa menilai itu. Makanya itulah sebabnya, jadi suatu ketika pernah ada yang tanya saya, Pak, ini contoh saja Kak Jamal ya. Dia bilang begini, Pak, Bapak tidak tahu itu orangnya IPK-nya itu sampai 4 loh. Ada yang protes begitu? Iya, sampai 4 loh itu, Pak. Dia dulu waktu kuliah itu aktivis. Salah apa dia? Kurang apa dia? Kenapa dia tidak lulus di psikologinya? Sebelum maaf, yang saya harus luruskan, psikologi itu tidak mengenal lulus dan tidak lulus, Pak. Karena ini bukan ujian. Ya, jadi psikologi itu yang dikenal siapa, memiliki apa, dan sesuai atau tidak dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Keren. Begitu. Baru saya tahu ini, Berarti aku nonton YouTube soal ini, baru aku dengar ini. Cocok, Pak. Makanya tidak salah kalau kita undang. Iya. Ini. Jadi kita gas aja di sini ya. Betul. Jadi Kak Rizal begitu. Jadi dia bilang, aktivis itu, Pak. Harusnya dia lulus, Pak. Saya bilang tidak. Kalau yang dibutuhkan dalam perusahaan ini diangkat beliau sebagai manajer, atau dia sebagai kepala cabang, dia yang paling cocok. Tapi kebetulan yang dia lamar sekarang itu jabatan untuk posisi sebagai teknisi. Nggak cocok dia. Karena kemampuan leadershipnya itu sangat baik orang ini. Baik. Kalau dia bekerja di bidang teknisi, ya mohon maaf, justru boleh jadi besok-besok dia yang mempengaruhi teknisi sekitarnya dan yang ada di situ untuk mendemo kebijakan pimpinan. Makanya jadi istilahnya kalau psikotes itu mohon maaf, yang ada istilahnya itu disarankan,
disarankan dengan pertimbangan, tidak hanya ini saja. Hanya 3 ya. Output daripada asesmen itu 3. Jadi kalau misalnya disarankan artinya kompetensi yang dimiliki itu betul-betul sesuai dengan job deskripsi dari pekerjaan yang akan dijalankannya. Nah, kalau dia disarankan pertimbangan, tidak sepenuhnya dia memenuhi syarat itu, tapi dia masih bisa dilatih sedikit saja, dia sudah bisa. Makanya disarankan dengan pertimbangan. Maksudnya boleh diambil, tapi dia mesti dilatih dulu untuk bagian yang masih kurang tadi itu, supaya melejit prestasinya. Tapi kalau memang yang tidak memenuhi syarat, ya kita katakan tidak disarankan. Jadi tidak ada istilah tidak lulus ini Kak Jamal. Mohon maaf supaya diluruskan betul. Diluruskan, jangan sampai dibilang, pasti kini psikolognya ini masa orang pintar begitu tidak lulus. Nggak ada itu begitu ya. Jadi kembali ke tema tadi. Nah, saya di akademisi boleh. Masuk ke pemerintahan di birokrasi, psikologi ada di sana, Pak. Ada di sana. Kenapa? Karena yang kerja di Pemprov itu ASN, P3K, non ASN, dia itu manusia yang punya karakteristik pola berpikir, punya cara merasa, emosi begitu, dan dia punya aktivitas atau tindakan. Nah, inilah psikologi masuk di situ. Yes. Tapi mohon maaf Kak ini, Prof Jeff. Ini kodong Pak Kaban. Ini kan awalnya kita ini kan ditempatkan untuk membantu di sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Betul. Dalam perjalanannya ada sedikit dinamika biasalah, tapi saya tidak mau masuk ke situ, Prof, karena sudah berlalu. Kita menghormati. Masa lalu perlu kita anggap dan perlu kita berikan stressing supaya dia cara kita untuk memprediksi masa depan. Setuju. Kira-kira begitu. Lalu kemudian kita masuk sempat di pariwisata. Betul sekali. 1 tahun 3 bulan saya di pariwisata, Pak. Saya sebagai orang pekerja seni, orang yang konten kreator biasa, ngapa nih Pak Kadis nggak orang psikologi? Tidak menjadi persoalan di situ. Lalu kemudian masuk di BPSDM. Pertanyaan saya sederhana ini, Pak Prof. Apakah kemudian posisi kita hari ini ini adalah by request yang kita minta memang sudah tepat di BPSDM ini, atau ini daripada tidak ada sama sekali? Karena pendidikan agak seksi. Ini kan jabatan politis sedikit, dia akan menempatkan orang-orang terbaik. Karena menurut saya Prof Jupri ini, saya perlu disclaimer, Prof Jupri ini menurut saya adalah orang yang limited edition. Terbatas, bukan yang bestseller. Kira-kira begitu. Kalau bestseller kan banyak. Kita bilang kan. Ini limited karena dia ini psikologi yang tidak banyak juga. Saya berapa kali kan kita ini konten kreator Kodong Prof, selalu melihat berbagai macam masalah. Apalagi saya banyak konsen di tenaga kerja juga, pengangguran Kodong anak-anak. Siapa? Memang kalau kita searching nama tak muncul. Padahal ini masalahnya orang birokrat, Pak. Ada batasan-batasannya, ada etika-etika tertentu. Itu pertanyaan saya. Jadi terima kasih banyak. Ini menarik sekali buat saya. Jadi di sini memang kan orang selalu melihat ada yang paradoks gitu ya. Paradoks. Jadi dia dulu aktif membangun kompetensi dirinya sebagai akademisi gitu. Betul. Tiba-tiba sampai di puncak. Di puncak katakanlah tadi, mohon maaf, sudah sampai di level guru besar. Tiba-tiba dia harus beralih ke tempat lain. Nah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang menurut saya hal yang menjadi masalah karena pada intinya kita ini memang ASN ASN itu juga punya janji begitu, sumpah bahwa kita ini di mana saja ditugaskan, di mana saja diminta untuk berkontribusi, masih dalam lingkup wilayah Kesatuan Republik Indonesia, kita harus sami'na wa ta'na, Pak, jalankan. Nah, kebetulan atas izin rekomendasi Pak Prof Husain sebagai rektor saya pada waktu itu, beliau mempercayakan saya, dan seperti saya katakan tadi masuk dari Pemprov. Lalu berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan di pendidikan. Saya oleh pertimbangan pimpinan saya dalam hal ini Pak Gubernur meminta untuk saya membantu melakukan lagi pembenahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Pariwisata. Nah, disitulah tadi maksudnya. Jadi jujur ini semula mungkin memang orang berpikir apa hubungannya nih psikologi dengan kebudayaan dan pariwisata. Bukan bidang. Tunggu dulu Pak, jangan lupa. Psikologi itu dia itu berada di persimpangan antara ilmu antropologi dengan ilmu sosiologi. Di persimpangan jadi maksud saya begini, kalau dibuat lingkaran dia itu masuk di dalamnya. Jadi ini sosiologi, ini antropologi, di dalamnya itu juga jadi ada 3 lingkaran tapi dia saling bersentuhan, saling menyatu. Kalau misalnya teman-teman antropologi bertanyanya kapan itu terjadi? Maka psikologi pertanyaannya bukan kapan. Psikologinya bertanya mengapa itu bisa terjadi? Apa yang melatar belakangi
Kok bisa seseorang itu bertindak seperti itu? Pikirannya. Nah, ini kan sebenarnya ada di dalam kebudayaan. Bagaimana antara karsa, rasa, ya, dan semuanya itu diolah sampai bisa menjadi sebuah hak cipta, karya-karya kreatif seperti kita konten kreator. Itu kan tidak sekali muncul begitu, tapi itu ada proses mempertimbangkan, berarti ada cipta, ada nalar, ya, ada hati, ada emosi dan seterusnya. Itu kan proses psikologi, Pak. Nah, belum lagi kalau kita bicara pariwisata, kita akan bertemu dengan destinasi wisata, ya, tempat di mana orang akan mendapatkan suasana emosional yang membuat dia bisa happy, enjoy, ya, happiness. Itu bagian yang digarap, yang menjadi fokus dari psikologi. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan kesejahteraan psikologis dalam hidupnya, Pak. Kalau dia pergi healing, datang ke sebuah tempat, di tempat itu dia merasa mendapat kenyamanan, dan itu yang membuat pribadinya menjadi senang, bahagia bersama keluarganya. Di situ kan butuh sentuhan psikologi, Pak. Nah, saya bertemu dengan teman-teman pengurus PHRI, ya, pengelola hotel dan restoran. Betul. Saya bertemu misalnya dengan Pak Mas Anggiat. Orang bilang, apa hubungannya juga psikologi? Jangan salah, hotel, restoran itu bahagian yang sangat mengedepankan apa yang kita sebut dengan hospitality. Itu bagian dari pelayanan, Pak. Bagaimana memberikan service. Dan bicara tentang service excellent, itu psikologi sangat kental di dalamnya, Pak. Bagaimana seorang itu dengan perilakunya melayani orang, resepsionis di hotel, restoran dan seterusnya, itu akan membuat orang akan selalu datang ke situ. Akan ada loyalty customer. Itu terbangun karena adanya sentuhan psikologi yang mereka dapatkan. Human touch. Sentuh, Pak, sentuh humanity-nya. Iya. Makanya ya sepintas kalau dipikir apa hubungannya psikologi dengan kebudayaan pariwisata. Kalau tadi kebudayaan itu kan semua hak cipta yang menjadi peninggalan budaya. Disitulah kita bisa belajar banyak tentang siapa manusia di waktu dulu dan bagaimana kecerdasan mereka, ya. Contoh, Pak, misalnya ambil saja Karaing Patinggal Loang. Yang itu ada museumnya di Benteng Sumbaupu kalau kita lihat. Bapak tidak percaya, ini Karaing Patinggal Loang, salah satu pahlawan nasional dari Goa yang kita kenal. Dia itu memiliki kemampuan mengenali 7 bahasa, Pak. Pertanyaannya, di mana dulu dia kuliah? Di mana kursus? Nah, belum ada waktu itu Fakultas Sastra di Unhas, Pak. Belum ada fakultas di mana-mana. Pertanyaan, di mana itu dia belajar itu bahasa? Kita saja ini belajar cukup lama dan udah beres-beres bahasa. Itu dia ini Karaing Patinggal Loang 7 bahasa, Pak. Dia termasuk orang yang memiliki kemampuan waktu dibuat itu bola dunia itu global itu, Pak. Dia itu mengerti tentang ilmu palak, tentang ilmu bintang. Jadi dengan masuk kita di budaya, kita bisa mengerti, menelusuri jejak-jejak perjalanan pemikiran orang sampai bagaimana Tuan Tamasalamaka, Syekh Yusuf Karamullah, ya, kita bisa membaca bagaimana dia itu menjadi seorang yang memiliki karomah, ya, keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kita bisa pelajari itu. Bagaimana dia bisa mempelajari agama tanpa dia tidak pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam, ya kan, begitu. Nah, ini orang-orang psikologi membaca itu, Pak. Bagaimana dia bisa melakukan pendakian spiritual sampai dia bisa mendapatkan tingkatan karomah yang kita yakini kuburannya ada di beberapa tempat. Itu kan bukan orang biasa. Nah, disitulah sebenarnya psikologi masuk semuanya kalau kita mau tahu. Jadi mohon maaf kalau tadi disebutkan apakah ini request. Saya dalam bekerja di UNM, di Pemprov, tidak pernah saya mengenal istilah request itu. Bagi saya, apa yang ditugaskan itu tanggung jawab saya. Saya harus bekerja dengan baik, dengan konsentrasi, fokus. Saya membuat effort saya itu saya berikan yang terbaik. Akhirnya kan alhamdulillah, ya, seperti yang Kak Jamal lihat bersama dengan kawan-kawan para pengelola ekonomi kreatif, para pengelola budaya, para pengelola pariwisata. Ya, kita bersama-sama, saya berkolaborasi dengan mereka. Karena saya tahu diriku, mungkin saya tidak punya pengalaman lama mengelola pariwisata, tapi saya tahu bahwa di sekitar saya itu banyak orang yang hebat. Ya, prinsip kerja kita sekarang jangan kerja dengan mengunggulkan kemampuan sendiri. Waktunya sekarang untuk kita berkolaborasi. Kolaborasi. Collaboration is important. Ya, for now and future. Jadi tidak boleh berpikir bilang Aletomik kau tugas saya juga urusi tugasku. Betul, itu dalam hal tugas kita. Tapi ada hal yang kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Nah, itulah yang saya terapkan di perusahaan. Jadi request no. Tidak ada request. Tidak ada. Itu, apalagi kita orang titipan, Bro. Betul, itu penilaian pimpinan. Dan pimpinan memberikan tugas pada saya sesuai dengan bidang ilmu, Prof.
Di sana butuh hospitality. Oke. Tolong dibantu bagaimana kebudayaan dan pariwisata Sulawesi Selatan itu bisa kita dorong, kita bisa maju sebagai salah satu program prioritas untuk pengembangan Sulawesi Selatan. Wah. Ya, kira-kira begitu. Kalau begitu begini Pak Prof, kita minta pertanggungjawabannya Pak Prof ini kepala badan. Ini sudah berapa lama di BPSDM? Kalau BPSDM ini sudah 2 tahun 2 bulan sekarang. 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Artinya sudah cukup lama lah. Ya, di antara 3 LVD yang saya tempati ini yang paling lama ini. Nah, berarti kan kita orang yang paling bertanggung jawab bagaimana setiap individu ASN di Pemprov ini, se-Sulawesi Selatan ini punya produktivitas, punya kemampuan, kompetensi, pengetahuan, pengalaman. Kalau berdasarkan pengalaman tak boleh dibagi mungkin ini, Bro. Karena kan banyak juga orang mengeluh, ini kalau kita datang di kantor, di kantor pemerintah, mata musuh tak panah, tidak dilayani dengan baik, selalu tayang, lama menunggu baru datang orang datang. Justru seolah-olah justru PNS yang mau dilayani, padahal mereka digaji dari pajak-pajak masyarakat. Anda punya tanggung jawab ini, Bro. Oke, saya punya tanggung jawab bersama dengan para kepala OPD yang lain gitu ya. Jadi ya tentu saya punya tanggung jawab khusus di bidang pengembangan SDM. Jadi menarik ini. Saya memang suka kalau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan menantang. Harus begitu, Bro. Karena ini nonton kini oleh seluruh masyarakat. Masya Allah, terima kasih banyak. Jadi saya mewakili pemerintah provinsi. Jika sampai hari ini ada masyarakat kita yang belum mendapatkan pelayanan yang terbaik, hospitality yang belum maksimal, menemukan itu tidak apa-apa, itu boleh disampaikan pengaduannya ke lembaga langsung dan sebagainya. Tapi begini, nah tugas kami khususnya di BPSDM ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, salah satu OPD di bawah di dalam pergubnya itu dijelaskan bahwa apa yang menjadi tugas pokok dari BPSDM itu adalah bagaimana mendorong peningkatan kompetensi ASN. Kompetensi kata kunci. Jadi kata kuncinya itu kompetensi ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi memang kami membantu Pak Gubernur untuk bisa menyiapkan tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga handal yang dapat menjalankan fungsi-fungsi dengan baik itu di administrator maupun sebagai pejabat pengawas, pejabat pengawas. Jadi kan dulu itu kita mendengar ada istilah eselon 2, eselon 3, eselon 4 gitu ya. Nah, kalau eselon 2 itu yang kepala-kepala dinas. Eselon 3 itu yang kepala-kepala bidan, ya. Kepala bidan itu biasanya disebut sebagai pejabat administrator. Pejabat administrator. Nah, kemudian Pak Kabit. Pak Kabit itu pejabat administrator. Kalau Pak Kabak? Kalau Pak Kabak ini, Bukabak ini atau Kasubak, itu dia eselon 4. Tapi sekarang ini kan eselon 4 tinggal tertentu saja jabatannya ya. Nah, ini biasa juga disebut sebagai pejabat pengawas. Nah, pejabat pengawas ini sebenarnya kita dorong, kita latih mereka untuk meningkat kemampuannya dalam hal manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan. Jadi kalau tadi itu ada masyarakat kita yang merasa belum mendapat pelayanan yang maksimal, ya. Yang bertanggung jawab paling utama di depan itu adalah ini nih yang pejabat pengawas ini. Kenapa? Karena dia yang berada di lini depan. Di atasnya ini ada pejabat administrator. Pak Kabit tadi. Pak Kabit ini sering dia tugasnya itu adalah dilatih agar dia memiliki kompetensi yang optimal menjadi seorang pejabat yang menguasai manajemen kinerja. Ternyata. Jadi ini manajemen kinerja. Ini fokusnya ke manajemen pelayanan. Ya, pelayanan. Front office dia langsung. Ya, ini langsung bersentuhan. Nah, ada pun yang eselon 2 ini kan yang bertanggung jawab baik sebagai perencana, ya, pelaksana, pengendali dan monitoring dan seluruh kegiatan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya mohon maaf begini saya ingin sampaikan bahwa untuk lingkup Pemprov ASN kita itu kan sekitar 30 ribuan, Pak. 30 ribuan. Ini jumlah yang tidak kecil ya. Betul. Dan di antara jumlah itu memang yang paling terbanyak itu adalah ASN guru. Teman-teman para guru yang jumlahnya itu hampir 17 ribuan ya. ASN non ASN itu sekitar 17 ribuan. Selebihnya itu bidang kesehatan, kemudian bidang pertanian, perikanan, peternakan dan bidang-bidang yang lain. Tapi bidang-bidang yang saya sebut tadi itu memang itu yang termasuk ASN-nya besar. Ya, jadi mohon maaf, mungkin saya dianggap ikut bertanggung jawab. Iya, tentu. Khusus untuk aparatur ya. Untuk aparaturnya. Karena BPSDM itu tidak melatih kompetensi di luar yang ASN. Di luar yang ASN. Itu fokusnya pada ASN. ASN saja. ASN, non ASN, tapi yang berada di lingkup Pemprov. Ya, kira-kira begitu. Jadi idealnya sih di kami itu menyiapkan ada namanya melatih untuk para calon pemimpin yang akan menduduki jabatan eselon.
dan juga melatih untuk pengembangan kompetensi teknis. Ya, kompetensi teknis, misalnya teman-teman di perikanan, apa yang dibutuhkan di sana, di peternakan untuk membuat ternak Sulawesi Selatan itu makin bagus, apa kompetensi yang dibutuhkan. Di IT. Ya, di IT begitu, teman-teman di di pertanian, kemudian teman-teman di lingkungan, semua di OPD itu mesti begitu. Jadi itu bidang teknis. Kemudian ada juga khusus pengembangan di bidang fungsional. Karena kita beberapa jabatan fungsional seperti tadi itu fungsional guru, fungsional dokter, fungsional widya suara, fungsional perawat, kemudian analis kebijakan, ada fungsional kearsipan, gitu semua itu banyak. Jadi ini juga dilatih khusus supaya mereka berkembang kompetensinya di situ. Harapan kita kalau kompetensinya bagus, ya tentu kinerjanya akan semakin baik. Kinerjanya semakin oke. Ya, kalau sudah bagus kinerjanya, ya pelayanan tadi itu sudah hal kecil itu. Ya, kalaupun mungkin ada 1-2 ya boleh jadi juga karena personnya begitu. Personnya. Ya. Tapi saya minta kita jawab jujur ini, Prof. Ya, jawab jujur. Sebenarnya bagaimanakah kondisi fakta yang ada di lapangan mengenai kompetensi ASN kita? Iya, baik. Karena banyak juga yang kemudian menyaksikan, sudah cek log di warkop itu dia. Itu saya kira dan ada hasil surveinya itu, Prof. Ada yang mendata itu. Dan ternyata memang kebanyakan ASN kita ya kerjanya cuma formalitas. Jadi ini saya kira harus bicara jujur ini, Prof. Ini maksudnya yang bagus. Saya tidak menafikan itu bahwa memang fakta itu masih kita temukan. Makanya terus terang kami juga bekerja sama dengan BKD. Selalu berdiskusi untuk bagaimana aktivitas kerja setiap ASN itu terpantau. Ya, karena kan idealnya sesungguhnya kalau ASN-nya itu menyadari dengan baik, ya kita tuh diawasi tidak diawasi seharusnya itu tidak perlu lagi dilakukan. Kenapa? Karena itu sudah ada self awareness, kesadaran yang lahir dari diri kita bahwa kita ini digaji loh oleh negara untuk tugas sebagai ASN dengan tanggung jawab bla bla bla. Ya, apakah dia tidak boleh ke warung kopi? Boleh. Tapi ya tentu jangan menggunakan waktu-waktu kerja produktif berada di warung kopi. Ya kan? Siapa tahu mungkin dia berpikir saya ke kantor cek log. Sudah itu mampir dulu ngopi tapi segera saya masuk ke kantor. Karena mungkin tadi buru-buru takut telat, takut terlambat cek log, dia buru-buru lupa sarapan. Itu bisa juga terjadi. Tapi yang salah itu sudah cek log seharian dia di kopi, nanti muncul lagi ke kantor kalau mau cek pulang. Itu keliru itu. Menurut saya kalau toh memang ada data-datanya, enggak apa-apa kita ungkap supaya menjadi masukan di kami untuk lagi dilakukan perbaikan. Tapi ini menurut saya kita tidak menjustifikasi karena mungkin ada 1-2 kasus yang kita sampai begitu. Tapi memang faktanya kami juga tidak memungkiri itu pasti ada, Pak. Pasti ada. Ada dan mungkin tidak jauh di tempat saya pun juga saya merasakan ada kondisi begitu. Nah, tapi itulah sebabnya kita tidak boleh berhenti. Kami tentu kewenangannya itu melalui kepala OPD-nya. Kita buatlah berbagai macam upaya tindakan dengan cara supaya mereka itu dari waktu ke waktu terbangun itu kesadaran. Pak, kalau dipikir, Pak, setiap hari Senin itu ada apel pagi. Bahkan di setiap tanggal 17 bulan berjalan itu ada lagi namanya upacara kedisiplinan nasional. Ya kan? Harusnya itu kan momen-momen ini saya selalu sampaikan kalau saya yang jadi pembina upacara, saya sampaikan bahwa ya semestinya jangan kita berpikir bahwa ada kaban, ada kadis yang mengawasi kita, itu keliru. Harusnya kita mengawasi diri kita sendiri dan ada tanda kutip rasa yang kita dapatkan dalam diri, puas menerima gaji, puas menerima salary yang disiapkan karena kita memang pantas dibayar dengan kerja yang kita sudah tunjukkan. Itu sebenarnya saya hanya ingin berpesan ke situ. Teman-teman mau dilatih seperti apapun oleh kami. Kalau kesadaran untuk menunjukkan kedisiplinan dan menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam bekerja belum sepenuhnya lahir dari yang bersangkutan, itu masih menjadi sebuah kendala, masih menjadi barrier, ya, karang penghalang itu bagi setiap orang. Nah, jadi saya kira not only PNS, tapi mungkin di bidang-bidang yang lain itu ada kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi. Tapi ya kalau saya seorang psikologi kadang-kadang memahaminya, ya mungkin dia butuh relax, butuh relax dan sebagainya. Nah, ini kita belum masuk perbincangan terkait dengan lintas generasi. Gitu. Betul. Di situ saya baru masuk di situ, Prof. Lintas generasi itu juga menurut saya penting. Iya. Karena begini juga, Prof. Ini kan saya mau tanyakan adalah kan ada beberapa yang saya belum mengerti. Bagaimanakah proses rekrutmen orang menjadi PNS ini, Prof?
Oke. Kan dulu masih kan di kampung kita kodongnya satu di pekerjaan yang diakui oleh dunia akhirat. Iya, yaitu PNS. Wih, naik langsung strata sosial, Pak. Oke, Wih, betul. prestisenya sama saya punya mama. Iya, mungkin mama aku nonton karena saya juga menonton nih. Nah, mau sekali-kali aku jadi PNS nah. Oh, kasihan. Masuk kerja pagi-pagi, ada nama NIP, wih, seperti nama mata, ada logo Pemda. Ya, kayak begini nih, Iya, kayak begini. Bangga sekali begitu ya di kampung. Oke, Tapi pada kenyataannya juga kita lihat di tapi lapangan. enggak mempengaruhi nih Wampena ini kalau begini. Iya, itu juga, itu agak lebih ada pembahasan khusus itu kalau begitu, Bro. Iya, karena kalau sudah perempuan cantik S1, S2, PNS Tommy, Haji Poeng. Haji Tommy, baru anak tunggal. Malah selesai kok anak muda. Nonton kau dulu filmnya Panai 2. Iya, mana dua tahu. Nah, itu bagaimana sebenarnya, Prof? Ada tes psikologinya juga ini. Atau masih ada cara-cara jadul? Ya, titip-titip. Bahkan ada yang saya dengar-dengar juga bayar. Oke, Ada begini. ada calonnya lah kira-kira begitu. Ya. Oke, ini memang ya prestisius ya kalau dipikir. Padahal kalau dipikir ya sekarang ini satu sisi orang sedang mengembangkan yang namanya entrepreneurship ya. Entrepreneurship, ya, betul. dan sebagainya. Ini dua hal yang paradoks Betul, juga betul, sebenarnya betul. ya. Satu sisi pemerintahan kita butuh di backup oleh ASN yang tangguh, maka kita perlu merekrut ASN karena waktunya kan ada yang pensiun gini Pak, ada yang pensiun, jadi mau tidak mau tetap harus ada rekrutmen baru dan harus terampil, harus terampil baru. Ya kemudian satu sisi negara kita juga butuh lebih banyak orang untuk bisa bermain di sektor entrepreneur sebagai pengusaha muda yang sukses. Nah begini, kita tidak bermaksud memperdebatkan ini, itu hanya persoalan persepsi di masyarakat kita, pilihan saja. Yang dimaksud dengan kerja itu kalau nanti jadi PNS, padahal itu pendapat yang menurut saya sudah harus diubah ya, mindset kita sudah harus ubah itu. Tapi saya tidak masuk situ. Pertanyaan yang saya ingin jawab tadi, apakah ada proses rekrutmen yang dilakukan dengan cara ya? Tentu ini sudah ada standarnya ya. Nah tentu siapa yang boleh mendaftar, apa persyaratannya itu kan sudah umum orang bisa lihat. Lalu ada proses seleksi. Seleksinya pun juga standar. Sekarang ini kan sudah jauh lebih enak gitu ya. Jauh lebih transparan, lebih terbuka dan orang bisa langsung mengatakan, "Oh iya, tidak lulus bukan karena tidak ada omku, bukan tidak ada orang dalam." Selesai Pak, selesai itu ujian cat komputer. Nah, lihat memang nilainya. Jadi begitu tidak sampai skornya, atau memang nilainya saya memang yang tidak mampu. Jadi hilanglah tadi itu, dan itulah tujuannya mengapa itu tesnya itu dibuat dalam bentuk cat itu Pak. Ya untuk menepis bahwa ini lulus karena ada anunya, ada backing, ada apa. Itu kita tidak lagi fokus ke situ. Makanya sistem seleksinya yang diubah, diperbaiki dengan cara lebih transparan, supaya orang yang ikut tes tahu diri nih. Di mana kelemahannya. Begitu selesai dia lihat, skorku tidak masuk passing grade. Ya sudahlah, saya harus akui bahwa memang belum rezekiku untuk itu. Saya tahun depan lagi. Nah mungkin kalau toh misalnya yang dikatakan tadi ada yang dibantu, barangkali setelah lulus ya ini tidak dinafikan yang begitu. Dan itu kan sesuatu yang wajar. Misalnya begini, saya misalnya Pak ketemu ada tuh kodong kemenakan lolos di situ, bantu saya. Yang penting lolos micatnya. Karena kalau mau dibantu tidak lolos skornya mau apa? Biar lagi mau digas, enggak bisa, setengah mati dikasih begini, enggak bisa jalan karena memang enggak sampai skor. Toh? Nah, jadi misalnya dibilang bantu kodong misalnya ada berkasnya di situ. Lama tersimpan situ mungkin belum sempat periksa. Ya enggak apa-apa, kita kasih tahu itu teman yang tangani bantu kok itu ada kodong di situ siapa tahu. Saya rasa begitu terjadi di mana. Berarti sistem perekrutannya memilih lulus dan tidaknya ini hanya by chat itu saja yang paling terbaru. Iya, by chat. Kalaupun nanti dia masuk itu tentu ada interview dan untuk bisa masuk kita kan merekrut dari berbagai latar belakang bidang ilmu itu. Ya, tentu ada yang memang sudah pas disesuaikan dengan job itu. Tapi ada juga yang memang dibuka boleh dari jurusan ini, nanti setelah di dalam baru kemudian dibentuk lagi. Makanya masuk lagi nanti BPSDM. Masuk di situ BPSDM. BPSDM ada namanya Latsar CPNS. Dan itu setelah lulus. PNS setelah lulus. Dan untuk P3K, itu nanti ada namanya orientasi P3K. Untuk apa? Dia di situ dibentuk, diperkuat untuk memahami bagaimana kultur, atmosfer dan aturan-aturan yang harus dijalankan sebagai seorang ASN. Nah, begitu ceritanya. Jadi kalau ada yang seperti tadi itu perlu dikurang-kurangi. Jangan lagi selalu berpikir mau kau mendaftar karena tidak ada channel. Jangan, tidak boleh. Pokoknya kasih tahu saja belajar kok baik-baik. Soalnya bilang anak-anaknya juga di kampung, kodong jadi orang mi anakku karena jadi PNS. Iya, alhamdulillah. Selama ini bukan orang kan begitu Pak. Jadi orang mi tahu. Perlu memang ini tugasnya ini Kak Jamal untuk menyampaikan di media terbuka ini bahwa tabe ya mohon maaf, tergantung orientasinya orang ya.
kalau memang menjadi ASN itu mungkin yang dicari orang istilahnya dia kestabilan dalam bekerja. Karena istilahnya ya mohon maaf ya, dengan standar-standar tertentu saja yang kita bisa penuhi, kita sudah layak menerima gaji. Baik. Ya mungkin itunya saja lihat orang kalau di luar itu mesti begini, 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 belum tentu juga tergantung suasana pasar dan sebagainya. Tapi menurut saya ini bukan sesuatu hal yang harus dibuat dikotomi, tidak boleh. Kenapa? Karena setiap orang sudah ditakdirkan dengan jalan hidupnya. Kita boleh berusaha sesuai dengan kemampuannya, dan itu tadi. Kalau kau menjadi pengusaha, fokus kau di situ. Kalau kau jadi ASN, fokus kau di ASN. Baik. Jangan kau sudah masuk ASN, baru sengaja jika kau cantel namamu di situ. Sudah itu lagi kita mulai banyak di luar. Salah terus sedang itu ya. Itu juga. Salah bos. Jadi fokus kau saja. Makanya tidak heran juga Prof, minta maaf ini banyak orang sudah diterima jadi PNS, tiba-tiba mundur ya. Nah, tapi sekarang tidak bisa nih Pak. Ada yang ketentuannya di BKN. Aturan baru. Aturan baru. Bahwa ketika Anda dinyatakan lulus, harus mengabdi. Harus mengabdi. Bahkan di situ ketentuannya kalau di bawah dari 10 tahun dia mengabdi, dia menyatakan lagi ini dinyatakan mundur. Dan begitu. Karena apa? Karena kalau dia masuk, itu kan jatahnya orang kau singkirkan, Pak. Jatahnya orang kau ambil. Baik. Ya. Ini sedikit eksternal ini, Prof. Setahu saya PNS lah itu adalah profesi yang paling loyal sama pimpinan. Yes. Tapi kemarin ada kejadian di kementerian, di demo. PNS-PNS-nya. itu tadi itu yang kita bahas tentang psikologi, Pak. Iya, dan dia mau menterinya. Itu menarik juga, itu memang satu fenomena. Bisanya jarang itu PNS demo, biar kami saja mahasiswa. Iya. Udah demo ini. Karena PNS sudah belajar dari mahasiswa. Oh gitu. Jadi itu. Karena PNS ini kan mantan mahasiswa juga. Iya. Nah, jadi maksudnya begini. Iya. Kalau di psikologi itu konsepnya sesuatu yang pernah dialami, yang pernah dirasakan, yang pernah didengar, pernah dilihat. Jangan dikira itu hilang, Pak. Tidak hilang. Jadi meskipun bertahun-tahun jangan dikira hilang. Dia ada tapi dia direpres, ditekan ke wilayah bawah sadar. 20 tahun bahkan 30 tahun berikutnya bisa saja muncul tergantung pemicunya. Nah, jadi waktu mahasiswa dulu SPP susah dibayar, bla 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 bla, UKT tinggi, demo. Ada kebijakan ini, demo, ya. Ya, katanya sih begitu, tapi jangan dianggap bahwa demo ini tidak bagus. Yang salah itu kalau demo udah merusak, salah itu. Tapi kalau demo untuk mengingatkan bahwa ada kebijakan yang perlu diperbaiki, menurut saya benar itu. Walaupun PNS. Tapi PNS kan PNS juga ada hak-hak yang dia tuntut, Pak. Oh, jadi boleh PNS demo? Iya, jadi yang dimaksud kalau saya ya, yang dimaksud loyal itu yang kita selalu bentuk di dalam latsar maupun di pelatihan. Ada namanya bagaimana membangun ketaatan, ya. Pada pimpinan? Ya, loyal kepada pimpinan. Karena pimpinan kan memputus tugasnya bagaimana membuat bahagia bawahan. Sementara bawahan itu bagaimana dia tugasnya membuat tenang atasannya. Betul. Karena kalau dia tenang, dia bisa membuat pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang maknanya itu bisa membuat orang lain sejahtera bahagia. Tapi kalau dia tidak tenang, ronrong terus, tidak bisa tenang berpikir. Nah, jadi mohon maaf ini kasus kemarin itu saya kira saya tidak dalami betul seperti apa kasusnya ya. Tapi boleh jadi itu juga sebagai sebuah tanda kutip ya, bahan evaluasi bagi Pak Menteri ya, bahan evaluasi. Bahwa benar dan salah itu kan bukan ranah kita untuk menilai, tetapi fakta yang kita lihat memang sudah terjadi itu. Dan dari sisi saya tentu melihat pasti ada sesuatu yang oleh ASN yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu yang mohon maaf mungkin tidak puas, mungkin dia tidak nyaman, mungkin dia merasa tidak aman dan seterusnya. Jadi dia menuntut. Tapi karena mungkin saluran komunikasinya tidak terbuka secara personal, akhirnya yang mereka tumpahkan dengan bentuk begitu. Karena begini, satu yang tidak senang, satu yang marah, itu dia masih takut, Pak. Tapi ketemu dengan orang kedua yang juga marah, sama takut. Kondisinya. Dua orang ketakutan. Datang orang ketiga ceritanya sama. Datang orang ketiga juga sama. Datang orang ketiga sama. Masing-masing 5 orang ini sebenarnya awalnya takut, Pak. Tapi karena berkumpul 5 orang, maka muncul keberanian. Muncul keberanian. Nah, selebihnya itu dia sebenarnya solider atas kondisi yang dialami oleh temannya. Senasib sepenanggungan. Inilah yang dimaksud dengan di psikologi itu namanya psikologi massa. Ya, jadi satu orang takut lewat di kuburan, lewat kuburan takut lari. Datang lagi orang kedua lewat di kuburan, atau kuburan, langsung juga lari, takut. Orang ketiga begitu juga, orang keempat juga begitu. Datang orang kelima, kenapa kau ngos-ngosan? Dia bilang, astaga baru ku tahu ada kuburan tadi di situ. Bilang kau ya, dia bilang sama Ji. Akhirnya apa dia bilang? Begini, kita berlima ini berkelompok. Kita pigali tuh kuburan. 5 orang itu dia bisa pigali tuh kuburan, Pak. Kalau tadi satu-satu malah lagi.
Sekalinya dia berlima, dia menjadi berani. Makanya tidak ada aturan yang berdemo kalau cuma 2 orang, Pak. Iya, tidak ada. Demo itu minimal 10 atau berapa tuh. Karena kalau dia sendiri tidak malah memang baru berdiri di situ dan semua diambil sama Pak polisi, diantar baik-baik tuh. Nah, diamankan maksudnya. Tapi kalau banyak kan dia merasa berani, Pak. Berani. Oke, begitu. Jadi itu tadi mohon maaf kita saya tidak secara spesifik menyinggung itu, tapi saya melihatnya itu dari sisi mohon maaf mungkin ada unsur ketidakpuasan, ada ketidaknyamanan, atau mungkin ada hal yang menjadi sumbatan dari para ASN. Tapi dia tidak menemukan saluran kecuali dia berdemo. Bagusnya itu karena demonya hanya dalam kantor. Yang salah itu kalau sampai dia kemana-mana keluar itu kan namanya dapur kita dibuka kepada orang lain untuk dilihat, Pak. Mengganggu ketertiban. Ini di dalam, Jadi sebenarnya saya melihatnya itu butuh jadi perhatikan. Komunikasi yang baik. Butuh jadi perhatikan, bilang lihat tongki ini. Iya. Akhirnya mungkin yang sebelumnya tersumbat mungkin sekarang jadi lancar, ya. Kira-kira begitu. Tapi saya melihat dari aspek psikologisnya itu supaya lebih positif. Ada komunikasi yang tidak berjalan, sehingga ketika itu sudah terjadi, ya mungkin ini menjadi jalan yang pembuka untuk komunikasi itu bisa terbuka dengan baik. Iya. Prof, 3 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ini, Prof. Iya, tapi dijawab agak cepat sedikit, Prof. Banyak gajinya itu PNS, Prof di? Banyak sedikitnya sudah ada standarnya sesuai dengan golongannya tuh. Begitu, golongan pangkat masa kerja. Iya, karena ada juga tahu jadi PNS mobilnya. Banyaknya asetnya. Iya itu. Ya, boleh jadi, Pak. Dia punya warisan. Yang kedua mungkin PNS golongan 2 tapi ada empannya, Pak. Ada empannya berhektar-hektar tah. Baik. Ada kebun rambutannya musangking. Jadi jangan mikir khawatir ya. Karena sebetulnya memang anunya tahu warisannya. Jangan gampang mencurigai orang. Iya Pak. Yang kedua ini, Prof. What next? Apa? Iya, Pak Prof. Stuck sampai di BPSDM atau ada keinginan juga melihat isi rumah jabatan? Saya intinya begini saja. Saya dimanapun saya bilang tadi, saya bekerja. Biarkan atasan yang menilai saya. Baik. Saya tidak akan mencari dan saya tidak punya estimasi harapan yang terlalu berlebihan. Saya bekerja. Saya sudah tahu kulturnya di Pemprov itu pasti itu karena kebijakan pimpinan. Jadi pimpinan yang menilai, pimpinan yang akan memberikan penugasan yang sesuai. Saya hanya berharap tidak lari dari bidang saya, kompetensi saya. Dan ya kalau berpikir ke depan, saya tentu berharap setelah eselon 2, saya ingin ke eselon 1. Sekda masuk. Banyak. No only sekda. Tapi bisa yang lain. Itu misalnya mohon maaf di kementerian itu banyak ya. Jadi saya katakanlah di sini kita sedang membangun diri dengan pengetahuan yang kita miliki, belajar berinteraksi dengan teman-teman para senior dan seterusnya, ya. Nah, kemudian saya juga sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Syarat itu saya merasa sudah penuhi. Baik. Jadi kalau memang ada momen, saya coba. Bismillah. Bismillah. Banyak juga ternyata profesor masuk politik. Ya. Termasuk Anda yang akan menyusul, Prof? Politik adalah hak setiap orang, ya tak? Jadi mungkin itu sudah pilihannya. Begitu selesai, kita buka. Karena begini, kalau dia hanya di kampus tadi berpikirnya ya yang kita temani berinteraksi dosen. Mahasiswa, ya. Kalau memang kita bisa punya ruang pengabdian lebih luas dari itu, why not? Gitu tuh, why not? Jadi istilahnya negara memanggilmu, masyarakat memanggilmu, bangsa ini memanggilmu toh. Ya. Tempat pengabdianmu di situ. Tapi kalau Anda memang bisa lakukan yang lebih luas. Dan Anda siap. Jadi mohon maaf, saya termasuk salah seorang yang punya prinsip if better good is not enough. Kalau bisa menjadi yang terbaik, menjadi baik saja tidak cukup. Keren banget. Prof Jeff, kayak enggak sopan kita ini. Pak Prof, terima kasih banyak Prof obrolan kita. Luar biasa. Saya masih mau ngobrol panjang sebenarnya, tapi kita tahan dulu. Jangan dihabiskan hari ini. Iya, jangan dihabiskan. Kita masih punya banyak waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol. Kita menunggu topik berbeda ya. Topik berbeda. Kita tunggu Pak Prof bikin masalah, baru kita undang nanti lagi. Atau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan beliau, kita suruh beliau bertanggung jawab. Jangan khawatir ya. Masalah itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi masalah itu harus dikelola dan harus diselesaikan. Jadi lebih-lebih lagi kata kawan saya, masalah itu adalah cara Tuhan untuk kau bisa diuji apakah kau orang yang mampu atau tidak untuk sesuatu yang ditugaskan padamu. Jadi begitu kira-kira. Ujian hadir untuk membuat Anda naik kelas. Makanya kenapa podcast ini kamu kelas. Jadi ampan ubaji ya. Gaskan mi. Terima kasih banyak Bro. Saya juga terima kasih banyak ya. Hari ini mohon maaf saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada omongan yang keliru ya. Saya mohon maaf. Bagus semua. Ini
untuk menginspirasi, dan terima kasih atas kesediaan para pendengar kita. Tunggu saya di episode berikutnya. Ih, keren. Oke, thank Terima you. kasih. Sampai Terima kasih. kamu kelas. Ya, see you next.